Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita memasuki segmen kedua dari kuliah pertama ini. Kita akan membicarakan mengenai potensi dan sumber daya dari migas yang unkonvensional ini. Baiklah, saya akan mulai share screen dengan saudara-saudara sekalian. Jadi segmen kedua ini kita akan melihat potensi dan sumber daya hidrokarbon yang non-konvensional. Ini adalah estimasi cadangan migas dunia, baik konvensional dan non-konvensional. Nah, dari estimasi sumber daya migas dunia sebesar 4,5 triliun barel ekivalen, ternyata bahwa 69%-nya itu merupakan sumber daya migas yang non-konvensional. Oke, ini estimasi sumber daya migas dunia berdasarkan CGG Assessment tahun 2015. Nah, dari 69% ini kita melihat ya 19% berasal dari heavy oil, 15% dari bitumen, 12% dari CBM, 16% dari shale gas, dan 7% dari tight gas. Sedangkan konvensional hidrokarbon itu 31%. Nah, kemudian kalau kita amati juga sumber daya gas non-konvensional terbesar, selain gas hidrat yang akan kita pelajari nanti, itu adalah shale gas. Nah, kalau kita melihat sumber daya minyak non-konvensional terbesar, itu minyak berat yang berasal dari heavy dan extra heavy oil. Nah, bagaimana tentang asesmen sumber daya dunia dari shale oil dan gas? Dari peta dunia ini ternyata bahwa sumber daya shale oil dan gas itu sangat melimpah dan hampir terdapat di seluruh dunia. Kalau saudara melihat ini ya, gambar merah dan kuning. Dengan Amerika Serikat, Cina dan Rusia itu sebagai negara yang memiliki sumber daya yang terbesar. Nah, kemudian di Indonesia, sumber daya shale gas di Indonesia itu, ya, ini berdasarkan data dari KESDM, Republik Indonesia tahun 2011, Indonesia itu memiliki sumber daya shale gas sebesar 574 triliun. Nah, kalau dilihat distribusi yang terbesar itu ada di cekungan di daerah Kalimantan Timur, Sumatera, dan Papua. Jadi di sini data spekulatif resources of shale gas in Indonesia 574,07 TCF. Nah, kemudian bagaimana di dunia ya mengenai gas metana batu bara atau coal bed methane. Nah, berdasarkan US DOE ternyata bahwa sumber daya gas metana batu bara atau coal bed methane yang terbesar itu dimiliki oleh Rusia sebesar 2.824 triliun kubik feet. Nah, kalau dilihat dari bar chart ini, ya, Indonesia itu bagus ya. Indonesia itu merupakan negara yang keenam yang memiliki sumber daya coal bed methane yang terbesar di dunia. Nah, ini adalah asesmen sumber daya gas metana batu bara di Indonesia. Ini asesmen dari Dirjen Migas. Indonesia itu memiliki sumber daya GMB sebesar 453 triliun. Dan kalau dilihat distribusi yang terbesar itu ada di cekungan-cekungan di daerah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Timur. Jadi berdasarkan Dirjen Migas ini total resource kita 453,3 triliun kubik feet yang berasal dari 11 basin CBM. Nah, kemudian gas hidrat, ya, sumber daya gas hidrat dasar laut itu diperkirakan berada hampir di sepanjang pesisir benua di laut yang cukup dalam dan temperaturnya rendah.
Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa besar estimasi sumber daya hidrat yang masif ya, itu hampir 30 kali cadangan gas konvensional dunia. Memang kalau dilihat dari organic carbon distribution, organic carbon itu ya dikandung hampir 50% di dunia itu dalam bentuk hidrat, yang nanti kita akan pelajari ya mengapa demikian. Nah, kemudian ya mengenai extra heavy oil dan bitumens yang terdiri dari oil sand atau shale oil di dunia, sumber daya minyak berat dan bitumen juga melimpah ya, hampir di banyak negara. Kalau saudara lihat bar-bar chart ini. Dan deposit terbesar itu ada di Amerika Utara, ya, di Kanada, dan di Amerika Selatan ini, ya, di Venezuela. Nah, kemudian ya kalau kita lihat proyeksi supply migas dunia berdasarkan sumber daya, coba kita lihat ya, di sebelah kiri ini ada minyak, di sebelah kiri ini ada gas. Ini bersumber dari BP Energy Outlook for 2035. Ya. Warna-warna ini menunjukkan sumber daya yang di sini ya, baik konvensional dan unkonvensional. Nah, coba saudara melihat di sini ya bahwa migas non-konvensional itu akan terus bertumbuh ya. Coba kita melihat di sini. Dan dengan asumsi peningkatan suplai minyak sebesar 7,5% per annum, maka migas non-konvensional ini akan memenuhi kira-kira 20% dari kebutuhan migas pada tahun 2035. Nah, inilah ya proyeksi suplai migas dunia, baik yang konvensional maupun yang non-konvensional. Dan migas yang non-konvensional ini akan bertambah penting ya dalam memenuhi kebutuhan migas dunia sampai tahun 2035 nanti. Itulah saudara-saudara sebagai pengantar ya, sebagai pengantar mengenai hidrokarbon yang non-konvensional. Ini adalah referensi yang kami ambil. Jadi terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di segmen berikutnya.